Di samping kita membaca Al-Quran, ini kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan aturannya. Karena baca Quran itu beda dengan baca koran. Kalau panjenengan baca koran, itu terserah. Arab titik ditabrak, orang sing larang, maca dhewe. Harapan bablas mawon arep banter arep alon, ndak masalah. Mau pakai nada apapun ndak masalah. Tapi kalau baca Al-Quran itu ada aturannya, yaitu diatur dengan membaca sesuai makhraj dan tajwidnya. Nah, ini makhrajnya itu ya bagaimana kita mengeluarkan huruf-huruf di dalam Al-Quran itu. Dan juga bagaimana kita bisa membaca Quran sesuai dengan tajwid. Makanya dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila. Perintahnya tartilkanlah dengan sebenarnya Al-Quran itu. Tartil itu apa? Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Artinya kita membagusi huruf-hurufnya itu dan mengetahui kapan kita berhenti. Karena kalau kita nggak tahu berhentinya, itu bisa jadi maknanya itu malah jadi keliru. Maknanya jadi salah. Itu saking hati-hatinya para ulama itu kemudian merumuskan kaidah-kaidah pembacaan dalam Al-Quran melalui makharijul huruf dan juga ilmu tajwid. Saya kasih contoh satu. Contohnya banyak sebenarnya. Saya kasih contoh satu. Gara-gara salah membaca Al-Quran karena makhrajnya itu nggak sesuai. Antara huruf H dengan huruf Kho itu jelas beda. Tulisannya saja itu beda. Yang satu ada titiknya, yang satu tidak ada titiknya. Belum lagi nanti H, H, Kho. Nah, itu sudah beda. Kalau orang membaca Quran tidak sesuai dengan makhraj, maknanya bisa salah. Contoh, Alhamdulillah. Itu artinya Alhamdulillah. Hamdu. Alhamdu itu segala puji. Lillah bagi Allah. Itu kalau pakai ha, Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang kok membacanya Alhamdulillah, nah, ini kalau dia tahu artinya ini sok kufur. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Kalau Alhamdulillah itu artinya kebinasaan bagi Allah. Khamdun maknanya padam, mati, binasa. Oh, Gusti Allah kok mati, Gusti Allah kok binasa. Nah, itu jelas bermasalah secara akidah. Ini gara-gara baca Qur'annya tidak sesuai dengan makhrajnya. Ada lagi yang biasa diungkapkan oleh para ustadz-ustadz ulama itu. Lafaz iyyaka na'budu. Iyyaka itu pakai tasdid. Artinya iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Lah kalau tidak ada tasdidnya, iyyaka na'budu. Itu maknanya beda. Iyyaka tanpa tasdid itu maknanya daus syamsi. Cahaya matahari, sinar matahari. Nanti maknanya jadi kepada sinar matahari kami menyembah. Lagi malah medeni meneh no. Nah, kudune nyembah Gusti Allah, malah nyembahnya serengenge. Nah, ini gara-gara maca Qur'annya ini enggak pas. Ini baru persoalan masalah makhraj, masalah tasdid, belum masalah panjang dan pendek. Nah, ini. Jadi bahasa Arab itu sangat sensitif sekali. Kepanjangan sedikit saja itu sudah berubah maknanya. Makanya mari kita perbanyak untuk belajar Al-Quran dengan mempelajari sesuai dengan tajwidnya. Belajar. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, kita belajar Al-Quran kepada orang-orang yang memang punya kemampuan untuk mengajarkan itu. Nah, ini dari segi teknisnya kita belajar Al-Quran.